Zelensky ingin legalkan pornografi meski Ukraina sedang perang. Presiden Volodymyr Zelensky telah memerintahkan peninjauan untuk melegalkan pornografi dan erotika meski Ukraina sedang dilanda perang dengan Rusia. Langkah Zelensky diambil sebagai tanggapan atas petisi yang mengumpulkan 25.000 tanda tangan, jumlah yang diperlukan agar masalah tersebut dipertimbangkan oleh pihak berwenang. Mengomentari inisiatif itu, Zelensky mengisyaratkan bahwa dia telah menugaskan Perdana Menteri Denis Shmyhal untuk memproses masalah yang diangkat dalam petisi elektronik dan memberitahu penulisannya tentang hasil pertimbangan. Katanya seperti dikutip Russia Today Selasa 6 September 2022. Zelensky mencatat bahwa Konstitusi Nasional memberikan warga Ukraina hak atas kebebasan berpikir, berbicara, dan berekspresi. Hanya saja ketentuan seperti itu dibatasi, antara lain oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Moralitas Publik yang melarang produksi dan distribusi materi eksplisit. Penulis petisi, Taras Shiromsky, mengatakan bahwa Undang-Undang Ukraina di bidang ini memiliki banyak celah yang memberi ruang untuk interpretasinya, terutama mengenai bagaimana erotisme sebenarnya didefinisikan. Undang-undang tidak menjelaskan dengan baik di mana erotisme dalam seni dan di mana erotisme adalah porno, tulisnya. Penulis juga mengatakan pelarangan pornografi juga dapat mendorong korupsi. Pada saat yang sama, legalisasi pornografi menghadirkan kesempatan ideal untuk membawa uang ke anggaran Ukraina, katanya. Pernikahan sesama jenis. Tanggapan Zelensky terhadap petisi itu muncul setelah dia mendesak Perdana Menteri untuk mempertimbangkan melegalkan pernikahan sesama jenis menyusul petisi lain bulan lalu. Dia mencatat pada saat itu bagaimanapun bahwa ketentuan konstitusi tentang pernikahan saat ini tidak dapat diubah karena darurat militer diumumkan pada 24 Februari, hal yang sama Rusia memulai serangan militernya di negara itu. Zelensky buka pintu untuk pernikahan sesama jenis di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membuka pintu untuk melegalkan pernikahan sesama jenis di negaranya. Itu sebagai respon atas petisi yang menyerukan agar pernikahan sesama jenis diperkenalkan di negara yang dilanda perang tersebut. Dalam jawaban tertulis secara online, Zelensky menjelaskan bahwa tidak mungkin melegalkan pernikahan sesama jenis saat negara masih perang, karena akan memerlukan perubahan konstitusi. Namun dia mengatakan pemerintahnya telah mencari solusi mengenai legalisasi kemitraan sipil terdaftar di Ukraina sebagai bagian dari pekerjaan untuk membangun dan memastikan hak asasi manusia dan kebebasan. Seruan untuk memperkenalkan pernikahan sesama jenis di Ukraina telah dipercepat oleh perang karena sejumlah orang LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer bertugas di militer. Kode Keluarga Ukraina mendefinisikan bahwa keluarga adalah unit utama dan utama masyarakat. Keluarga terdiri dari orang-orang yang hidup bersama, dihubungkan oleh kehidupan bersama, memiliki hak dan kewajiban bersama. Menurut Konstitusi Ukraina, pernikahan didasarkan atas persetujuan bebas dari seorang wanita dan seorang pria, pasal 51. Tulis Zelensky di situs web kepresidenan Ukraina. Konstitusi Ukraina tidak dapat diubah selama darurat militer atau keadaan darurat, pasal 157 Konstitusi Ukraina, jelasnya. Namun Zelensky mengatakan dia akan bekerja dengan para menterinya untuk memastikan HAM dan kebebasan semua warga Ukraina. Dalam dunia modern, tingkat masyarakat demokratis diukur antara lain melalui kebijakan negara yang bertujuan untuk menjamin persamaan hak bagi semua warga negara. Setiap warga negara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat sipil. Ia berhak atas semua hak dan kebebasan yang diabadikan dalam konstitusi Ukraina, kata Zelensky. Semua orang bebas dan setara dalam martabat dan hak mereka. Zelensky juga berterima kasih kepada lebih dari 28.000 orang yang menandatangani petisi untuk posisi sipil aktif mereka. Di bawah hukum Ukraina, Presiden harus meninjau petisi yang mendapatkan lebih dari 25.000 tanda tangan. Pada bulan Juli, PBB mengidentifikasi orang-orang LGBTQ sebagai kelompok yang secara khusus terkena dampak perang dan mengatakan para pengungsi LGBTQ dari negara tersebut seringkali menghadapi resiko pengucilan, eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, dan menghadapi resiko perlindungan yang berbeda. Ukraina melegalkan homoseksualitas setelah runtuhnya Uni Soviet. Tetapi sikap anti-LGBTQ tetap berlaku di negara tersebut. Menurut ILGA Europe, diskriminasi di tempat kerja berdasarkan orientasi seksual dilarang di Ukraina, tetapi tidak ada pengakuan hukum atas hubungan sesama jenis. Selain itu, pasangan sesama jenis dilarang mengadopsi anak dan tidak dilindungi oleh Undang-Undang Kejahatan Kebencian.
organisasi tersebut menempatkan Ukraina di peringkat 39 dari 49 negara Eropa yang menjamin hak-hak LGBTQ. Parade Pride biasanya berlangsung di Kiev setiap tahun, tetapi pada bulan Juni penyelenggaraan bergabung dengan acara serupa di negara tetangga Polandia. Merayakannya di Warsawa di tengah perang di dalam negeri. Zelensky ingin legalkan pornografi meski Ukraina sedang perang. Presiden Volodymyr Zelensky telah memerintahkan peninjauan untuk melegalkan pornografi dan erotika meski Ukraina sedang dilanda perang dengan Rusia. Langkah Zelensky diambil sebagai tanggapan atas petisi yang mengumpulkan 25.000 tanda tangan, jumlah yang diperlukan agar masalah tersebut dipertimbangkan oleh pihak berwenang. Mengomentari inisiatif itu, Zelensky mengisyaratkan bahwa dia telah menugaskan Perdana Menteri Denis Miguel untuk memproses masalah yang diangkat dalam petisi elektronik dan memberitahu penulisannya tentang hasil pertimbangan. Katanya seperti dikutip Russia Today Selasa 6 September 2022. Zelensky mencatat bahwa Konstitusi Nasional memberikan warga Ukraina hak atas kebebasan berpikir, berbicara, dan berekspresi. Hanya saja ketentuan seperti itu dibatasi, antara lain oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Moralitas Publik yang melarang produksi dan distribusi materi eksplisit. Penulis petisi, Taras Shiromsky, mengatakan bahwa Undang-Undang Ukraina di bidang ini memiliki banyak celah yang memberi ruang untuk interpretasinya, terutama mengenai bagaimana erotisme sebenarnya didefinisikan. Undang-undang tidak menjelaskan dengan baik di mana erotisme dalam seni dan di mana erotisme adalah porno, tulisnya. Penulis juga mengatakan pelarangan pornografi juga dapat mendorong korupsi. Pada saat yang sama, legalisasi pornografi menghadirkan kesempatan ideal untuk membawa uang ke anggaran Ukraina, katanya. Pernikahan sesama jenis. Tanggapan Zelensky terhadap petisi itu muncul setelah dia mendesak Perdana Menteri untuk mempertimbangkan melegalkan pernikahan sesama jenis menyusul petisi lain bulan lalu. Dia mencatat pada saat itu bagaimanapun bahwa ketentuan konstitusi tentang pernikahan saat ini tidak dapat diubah karena darurat militer diumumkan pada 24 Februari. Hal yang sama Rusia memulai serangan militernya di negara itu. Zelensky buka pintu untuk pernikahan sesama jenis di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membuka pintu untuk melegalkan pernikahan sesama jenis di negaranya. Itu sebagai respon atas petisi yang menyerukan agar pernikahan sesama jenis diperkenalkan di negara yang dilanda perang tersebut. Dalam jawaban tertulis secara online, Zelensky menjelaskan bahwa tidak mungkin melegalkan pernikahan sesama jenis saat negara masih perang, karena akan memerlukan perubahan konstitusi. Namun dia mengatakan pemerintahnya telah mencari solusi mengenai legalisasi kemitraan sipil terdaftar di Ukraina sebagai bagian dari pekerjaan untuk membangun dan memastikan hak asasi manusia dan kebebasan. Seruan untuk memperkenalkan pernikahan sesama jenis di Ukraina telah dipercepat oleh perang, karena sejumlah orang